memberikan dukungan bagi perjalanan Bloomberg Technos sejak awal hingga dapat terselenggara dengan baik pada hari ini. Untuk itu kami akan undang sekali lagi Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Silakan Bapak untuk naik ke atas panggung dan memberikan keynote speech. Silakan Bapak dan Ibu menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan, dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ketua. Biasa rapat kalau itu, sekarang Pak Ketua, Bu Ketua kita adresnya. Anda Bu Ketua juga kan? Yang terhormat Ibu Victoria Tahir, founder dari Bloomberg Technos, Bapak Stefanus Ade Hadiwijaya, Managing Director Investment Danantara. Awas, kenapa gue yang terhormat ke dia? Salah gue. Kidding. Bapak Roger Finney, CEO Bloomberg. Ibu Yoko Sari, Pemret Bloomberg. Mana dia? Oh, itu dia ya. Itu yang maksa saya kesini, saya udah nggak mau datang, dipaksa-paksa sama dia. Katanya kalau nggak datang, dia kalau saya telepon nggak angkat telepon lagi. Para CEO, founder, dan pimpinan perusahaan yang hadir pada acara ini, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya cuma dikasih waktu 10 menit, ngomong apa ya? Oke, ini kan launching dari Bloomberg Business Week ya. Terjemahan ya kalau nggak salah ya, dari bahasa Inggris ke Indonesia ditambah dengan artikel bahasa Indonesianya ya. Dulu saya langganan Business Week sebelum diakuisisi Bloomberg, kan dia sendiri kan Business Week. Itu salah satu majalah bisnis terbaik di Amerika. Jadi saya banyak belajar ilmu dari situ. Kalau untuk teknologi segala macam, saya bacanya di sana. Untuk ide-ide terbaru terkini, saya bacanya dari sana. Jadi ini majalah yang amat baik. Kalau nggak salah pernah juga diterjemahkan di sini terus hilang. Ini sekarang versi baru lagi ya. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih lama hidupnya. Kalau nggak nanti tahun depan kita launching lagi yang baru. Ini saya paling gak suka kalau dikasih iPad nih, suka mati-mati. Jadi saya harapkan Bloomberg Business Week bisa memberikan jendela baru kepada para pelaku bisnis di sini tentang bagaimana perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan teknologi biasanya. Yang paling saya suka kan di Business Week ada teknologinya tuh. Saya suka baca bagian teknologi dari Business Week karena betul-betul biasanya sih forward looking. Setelah saya baca berapa bulan kemudian atau setahun kemudian baru keluar tuh teknologi di lapangan. Jadi betul-betul forward looking. Saya dulu sih nggak pernah miss baca Business Week, dan langganan saya. Langganannya bukan online, waktu offline saya langganan, setiap minggu keluar sampai itu hilang. Jadi selamat kepada Bloomberg Technos yang bisa melaunch majalah yang amat baik ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat cerdas orang Indonesia ke depannya. Saya harap begitu. Oh, saya cuma sedikit, 10 menit, udah 10 menit belum? Udah ya? Oke, saya akan update sedikit aja tentang tugas saya. Boleh masuk ini ya. Meyakinkan Anda bahwa kita bisa menuju pertumbuhan yang 8%. Anda pasti kan nggak percaya. Oh, bukan nggak percaya. Yang bikin bukan saya ya, Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo bikin pertumbuhan ekonomi 8%, ini nggak ada ininya ya. Materinya nggak di situ ya. Oh, nggak di-share ya? Ada. Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah senang. Oke, kalau keluar 8%, dulu saya belum di tim ya. 8% ini good start. Tapi kalau kita menjadi negara maju, kurang 8% itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun.
baru ada harapan kita menjadi negara maju. Tapi tentunya awalnya 8% bukan angka yang gampang bisa diraih, dan memang agak sulit kalau kita nggak tahu ilmunya. Nah, kebetulan saya tahu ilmunya sedikit. Kata Yoko, saya suruh sombong di sini. Ya deh, saya memang agak pintar sehingga tahu ilmunya ini. Jadi saya balik, buka-buka buku apa sih yang ada di kepala Pak Presiden pada waktu itu. Saya pikir dia terinspirasi oleh ajaran Sumitonomics, bapaknya sendiri. Bapaknya orang pintar, ekonom jagoan. Saya pikir sih jago karena saya lihat disertasinya di tahun 1943 dia sudah mengetahui isu-isu moneter pada waktu itu. Jadi saya bilang ini orang pintar banget. Terus dia buat 3 pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang bagus katanya. Yang pertama harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua ada pemerataan manfaat pembangunan, yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. Tiga-tiganya harus ada. Satu nggak ada, itu ekonominya bisa rentan. Kalau Anda lihat kan, ketika Pak Presiden mencanangkan program MBG, apalagi Koperasi Merah Putih dan lain-lain, sekolah murah dan lain, sekolah rakyat, itu kan seperti seolah-olah populis dan kayak nggak ada tujuannya. Padahal yang dikerjakan adalah bagian 2 dan 3 di gambar ini, pemerataan manfaat bangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kalau rakyat kita ini, kalau ada program langsung dari pemerintah yang langsung menangani masalah mereka atau meringankan beban hidup mereka, mereka langsung amat senang ke pemimpinnya. Biasanya begitu. Jadi MBG jelas itu kan, partai pembangunan kan ke bawah. Terus karena orangnya senang, ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga, harusnya. Saya tahu dari mana? Saya 20 tahun terakhir melihat 25 tahun terakhir melihat perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi pinggirnya sih ngelihat, pengamat gitu, ngamatin aja. Tapi dari situ ada yang bisa kita pelajarin. Dalam 20 tahun terakhir, 10 tahun pertama waktu zaman SBY, ekonomi bagus, tumbuhnya 6%, tingkat kemakmuran juga meningkat dengan pesat 3 kali, PDB per kapita naik. Tapi kalau kita tanya masyarakat, apa kesannya ke Presiden? Tidak terlalu mendukung, tidak terlalu populer, tidak sepopuler Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena Pak Presiden SBY program-program rakyat yang langsung relatif sedikit di mata saya dibanding Pak Jokowi, dan dia boleh dibilang menyalahkan pertumbuhannya ke real sektor. Waktu zamannya Pak Jokowi beda, pembangunannya government-led, pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, tapi akibatnya pertumbuhannya nggak cepet-cepet amat, dari 5%. Kenaikan kesejahteraannya sedikit, cuma 40% dari awal sampai dia turun. Cuman kalau Anda tanya ke masyarakat, popularitasnya amat tinggi. Kenapa? Karena dia buat program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Anda ingat? Ya, kartu sehat, kartu pintar, ini bagi-bagi semua kan? Itu yang membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah langsung mengadres problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, saya ngerti bahwa pemerataan dan program yang langsung ke masyarakat itu penting untuk menjaga, balik lagi ke tadi pertama, pemerataan stabilitas nasional. Saya pikir begitu, 2 sudah aman. Tapi ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, enggak juga. Anda lihat kan, kemarin waktu bulan Agustus tahun ini, banyak demo di mana-mana, dan kalau nggak dihentikan akan makin besar, dan makin besar. Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat, entah sengaja, entah nggak sengaja, saya nggak tahu, secara terus saja, yang gambar uang, secara yang mungkin
slide 9. Sengaja atau nggak sengaja, sehingga ekonominya melambat. Ketika melambat, masyarakat lapar, ekonomi pertumbuhannya rendah, walaupun ada program tadi, MBG dan lain-lain ini, tetap aja begitu perut kena yang lain, masyarakat yang lain kena perutnya, ya mereka nggak puas dan turun ke jalan, dan popularitas ke pemerintah turun ke level terendah selama presidensial yang baru ini. Jadi tadi 3T-nya harus ada. 1, pertumbuhan yang tinggi, stabilitas sosial politik, dan pemerataan. Itu adalah pandangan kebijakan dari makroekonomi dari Summitonomics.